Setelah kalah telak melawan Irak, timnas Indonesia langsung memutuskan untuk terbang ke Filipina, di mana skuad Garuda bersiap untuk menjalani laga kedua di Rizal Memorial Stadium, kandang dari timnas Filipina. Tentu kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia demi membuka peluang mereka lolos ke babak selanjutnya. Apalagi saat ini skuad Garuda juga dipenuhi pemain keturunan yang mulai menunjukkan tajinya dalam beberapa laga terakhir. Namun jangan salah, karena Filipina ternyata juga memiliki beberapa pemain keturunan. Pemain itu bahkan tersebar di beberapa liga, entah itu di Eropa, Thailand, maupun Indonesia sendiri. Lantas jika dibandingkan, siapakah yang lebih unggul? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, timnas Indonesia tampaknya harus segera move on setelah mereka dibantai Irak di pertandingan perdana babak kualifikasi Piala Dunia. Move on di sini karena setiap tim pasti mengalami kekalahan. Bahkan juara dunia seperti Argentina juga baru saja mengalami kekalahan atas Uruguay. Sehingga apa yang dialami oleh Argentina bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Jika kekalahan memang umum terjadi di sepak bola. Pelajaran yang harus diambil adalah bangkit di pertandingan selanjutnya, di mana di partai selanjutnya Indonesia akan menghadapi Filipina. Tim yang di pertandingan perdana juga kalah saat melawan Vietnam. Dibandingkan dengan Irak, Filipina tentu menjadi lawan yang cukup seimbang bagi Indonesia. Apalagi kedua negara juga sudah sering bertemu di ajang paling bergengsi di dunia, yakni Piala AFF. Untuk head-to-headnya, timnas Indonesia kebetulan unggul atas Filipina, di mana dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia mampu meraih 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kali kekalahan. Namun dalam pertemuan nanti, pertemuan kedua tim diprediksi bakal berjalan alot, mengingat Filipina juga membutuhkan kemenangan. Seperti yang dikatakan tadi, kekuatan kedua tim memang dikatakan cukup seimbang karena pemain yang dimiliki oleh keduanya adalah pemain campuran. Campuran di sini adalah ada yang bermain di dalam negeri, namun ada juga yang bermain di luar negeri. Tapi dari dua sisi tersebut, yang paling menarik adalah pemain yang bermain di luar negeri. Karena jika dibandingkan, pasti hasilnya sangat menarik. Untuk skuad Filipina sendiri, saat ini ada 2 pemain yang bermain di Eropa. Dia adalah Neil Etheridge dan Santiago Rubrico. Etheridge adalah kiper berpengalaman yang saat ini memperkuat Birmingham City. Sementara Rubrico adalah pemain muda yang kini memperkuat Atletico Madrid. Pemain berusia 18 tahun itu berposisi sebagai bek kanan dan akhir-akhir ini selalu diandalkan saat Filipina bermain. Selebihnya, pemain Filipina banyak yang tersebar di Asia Tenggara, mulai di Liga Malaysia, Thailand, hingga Indonesia. Bahkan untuk saat ini ada 6 pemain timnas Filipina yang bermain di Liga 1. Mereka adalah Daisuke Sato, Carly De Murga, Christian Rontini, Kenshiro Daniels, Simon Lungbo, dan terakhir Mike Ott. Sementara pemain lain yang berkarir di Malaysia dan Thailand adalah Kevin Ingreso, Manuel Ott, Bienvenido Marañón, hingga Jesse Keren. Pindah ke timnas Indonesia. Jika boleh jujur, main abroad Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan Filipina. Selain lebih beragam, pemain timnas juga banyak yang bermain di Eropa. Pemain Indonesia yang saat ini bermain di Eropa adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Shane Patinama, hingga Rafael Strijk. Sementara sisanya bermain di Asia, seperti Pratama Arhan di Liga Jepang, Asnawi di Liga Korea, hingga Jordi Amat dan Sadil Ramdhani di Liga Malaysia.
Kedua tim sejatinya juga masih memiliki pemain andalan, seperti Gerrit Holtman yang kini bermain di Liga Turki. Namun sayang penyerang timnas Filipina itu harus absen karena cedera. Alasan yang sama juga dialami oleh Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner. Kedua pemain itu juga harus absen membela Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia. Tentu sebuah kehilangan yang cukup besar bagi kedua tim. Sinteyong mode serius. Pertandingan melawan Filipina adalah pertandingan yang tidak boleh disia-siakan oleh Indonesia. Sehingga dalam laga nanti, hukumnya wajib meraih kemenangan entah bagaimanapun caranya. Sinteyong pun berjanji akan berusaha memberikan kemenangan perdana di babak kualifikasi Piala Dunia. Kami telah tiba di Manila. Kami akan terus bersiap untuk menghadapi pertandingan melawan Filipina. Ini adalah pertandingan yang sulit, tapi saya yakin Indonesia bisa meraih hasil terbaik, kata Sinteyong pada media. Pelatih Filipina meremehkan Indonesia. Kedatangan Indonesia ke Manila juga disambut baik oleh Michael Weiss. Pelatih berusia 58 tahun itu yakin akan mengalahkan Indonesia karena baginya timnya lebih siap jika dibandingkan dengan skuad Garuda. Weiss juga mengatakan Indonesia akan kesulitan di pertandingan nanti karena mereka akan bermain di rumput sintetis. Indonesia harus berpindah dari Irak ke sini, lebih sulit bagi mereka karena perjalanannya melelahkan. Mereka juga akan bermain di rumput sintetis yang pasti akan menyulitkan mereka. Berbeda dengan kami yang sudah terbiasa, kata Weiss dalam konferensi persnya. Sinteyong tidak boleh main-main lagi. Pada pertandingan melawan Irak, Sinteyong banyak mendapatkan kritikan karena dirinya memainkan beberapa pemain kejutan. Salah satu pemain kejutan itu adalah Adam Alis. Hasilnya, pemain Borneo itu tidak bisa berbuat banyak di lapangan. Belum lagi keputusan Sinteyong yang tetap memainkan Dendi Sulistiawan. Padahal pemain Bayangkara itu selalu melempem saat menghadapi tim yang lebih kuat. Maka dari itu saat melawan Filipina nanti, Sinteyong tidak boleh blunder. Dirinya harus menurunkan skuad terbaik agar kemenangan bisa didapatkan oleh Indonesia. Jadi itulah perbandingan pemain abroad dan beberapa pembahasan menjelang timnas Indonesia melawan Filipina di babak kualifikasi Piala Dunia.